tolong bagaimana untuk menumbuhkan gigi ya, supaya tidak kepanjangan dan jumlahnya tidak kebanyakan. Gak bisa kepikir. Tidak kepikir, kenapa semuanya memanjang giginya enggak? Yang terus ya. Bayangkan tidak, di tubuh membesar, gigi memanjang tuh sampai penuh. Satu lagi sini deh. Ini sudah agak lama nih. Gimana supaya air ludah komposisinya apa saja supaya nggak kebanyakan? Belum ada ilmunya. Tidak ada. Kenapa kita nggak kebanyakan air ludahnya? Coba kalau kebanyakan 2 liter sehari ya, tidak ada wibawa. Di sini harus bawa ember kecilan. Coba kebayang tidak presiden bawa taplak di sini? Nyaris kita tidak tahu apa-apa tentang tubuh ini, benar? Tapi beres tidak urusan tubuh ini? Jawab, beres tidak? Beres nih. Masya Allah. Mata kedip tidak usah dihitung berapa kedipan sehari. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Bandingkan kerumitan tubuh kita dengan kerumitan masalah kita. Rumit mana? Darul Tauhid ini kurang lebih 3.500. Harus bangun gaji, nggak ada apa-apanya dibanding rumitnya tubuh ini. Maka saya tidak cemas dengan persoalan yang ada di Darul Tauhid ini, tentang biaya, tentang gaji, biaya pembangunan, sistem, nggak ada. Yang saya cemaskan kita kurang takwa, kurang tawakal, itu saja. Saya dititipin anak 11, nggak cemas tentang rezekinya, sama sekali tidak cemas, karena saya tahu setiap anak ada rezekinya. Yang dicemaskan ini anak-anak bertakwa enggak, tawakal tidak ke Allah, karena itu yang akan membuat urusan dia jadi beres dan berkah dan dia dicukupi. Bagaimana kita mau mencukupi tubuh ini? Tahu juga enggak keperluannya? Deh sini, pokoknya yang dekat-dekat. Sebutkan komposisi rambut supaya tumbuh kuat lalu tidak gampang copot. Tidak tahu, Pak. Udah tahu jawabannya, jangan niru yang itu, harus jawab. Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa kita rambutan? Ya, yang ke atas dengan yang ke dalam itu nikmat. Yang keluar dari kulit itu nikmat. Yang di dalam kulit akarnya itu nikmat. Sekarang ada yang di dalam aja nggak ada yang keluar, judulnya gundul. Sekarang ada yang di luar aja nggak ada akarnya, apa namanya? Botak. Saudara tahu kekuatan rambut ini dahsyat karena struktur rambut ini berpilin-pilin begitu. Siapa yang bikin ini? Apa kita makan sari rambut, sari arang supaya hitam? Kenapa? Nih Bapak yang beruban, bagaimana cara menumbuhkan uban, Pak? Ya, uban pengen hitam keluar putih ya. Ini benar-benar luar biasa. Sayang kita mah kebanyakan mikirnya yang nggak perlu dipikir. Harusnya pikiran kita fokus tingkat ketakwaan. Takwa itu apa sih? Takwa itu hati yang yakin, yang berbuah patuh dan pasrah. Jadi orang makin takwa itu makin yakin dan hasilnya kepatuhan kepada perintah dan juga kepasrahan kepada jaminan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu tingkat ketawakalan kita. Kalau kita makin tawakal, udah urusan kita fahuwa hasbu, diurus. Kita akan dipertemukan dengan ini, rezeki kita akan diatur, semuanya ada yang ngeberesin. Kita ikhtiar, tapi mirip cecak lah, ya. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Coba, mana yang lebih hebat? Cecak mencari nyamuk, nyamuk mencari cecak. Jawab. Bayangkan kalau cecak harus nyari nyamuk, kemana? Dia nggak tahu ada selokan di sana, betul? Baru juga turun, kesedot pakai vacuum cleaner, nggak makan. Dia berjuang di tangga itu keinjak gepeng, mau nyebrang kelindes mobil, masuk ke selokan palit, kapan makan? Terus, kalau dia jaraknya 1 meter dari cecak, jatuh, tetap aja ngedeketin itu. Dan apa keperluan nyamuk sama cecak? Bukan makanan dia, betul? Nyamuk kan, cecak kan gak ada darah yang buat disedot nyamuk. Tapi kenapa dia ngedeketin cecak sampai ada dalam jangkauan lidahnya? Karena rezekinya harus ngedeketin. Jelas hadirin, jerapah coba.
Jerapah tuh kepalanya di atas hadirin. Apa coba yang lebih hebat jerapah dari kita? Jantungnya. Karena jantung jerapah tuh berlipat-lipat kekuatannya dibanding jantung kita. Jantung kita di sini ngangkat paling segini nih. Darah kan harus ditekan naik ke atas. Coba saudara niup selang. Kalau deket, gimana kalau selangnya di atas? Yang gede apa? Ini ya kan. Air nggak naik, ini yang melebar. Jadi otot jantungnya jerapah harus pompa ke kepala ke atas. Sebab kalau nggak dipompa, nggak ada getihnya itu di atas. Jerapah super blow on karena otaknya nggak ada darah. Siapa yang bisa melakukan itu? Ini hadirin yang paling penting dalam hidup tuh bukan masalah cari uang. Itu mah cemen ya. Gimana menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal sehingga berbuah kita tuh tahu kita ini ciptaan Allah, segalanya ciptaan Allah, segalanya milik Allah dan kita tinggal patuh saja kepada Allah. Kita ngaco saja diurus oleh Allah, benar? Di rahim ibu apa sih kita ini? Hanya makhluk kecil di tempat tersembunyi. Beres tidak rezeki kita? Tolong jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel ya. Waktu kita janin di rahim ibu, rezeki ada? Cukup? Beres tidak keperluan kita? 9 bulan ada di sana tanpa mikir, tanpa ikhtiar, ketemu tidak? Syariatnya ibu, jengkol, dorok-dok, beteuy, perkedel, cireng. Gak mungkin jadi bayi dari input kayak gitu ya. Coba cireng diemplek-emplek, mustahil. Jengkol coba. Gimana kalau dia utuh dan nempel tersisa di sini? Diramu, masuk ke plasenta, yang ke kita cocok dengan keperluan janin. Gak kelebihan tuh. Masya Allah. Dan ibu gak tahu lagi janinnya seperti apa. Yang ibu tahu mah karedok leunca. Dari segi nama aja makanan itu mengkhawatirkan. Apalagi lagi ngidam tuh pedas. Coba kalau nggak disortir dan nyampe ke kita cabenya, matang tuh janin benar. Beres, terstruktur, terbangun kita nih. Nih ngebangun masjid ini udah ada insinyur, ada teknik sipil, ada ahli kelistrikan, ada tukang tembok, tukang ngecat, ada semacam-macam. Lah janin tukang apa di dalam? Tapi terbangunnya terstruktur tuh detik demi detik. Mana dulu yang harus jadi? Coba kalau yang jadi kaki dulu ya. Terus baru hidung, baru jantung di atas jempol. Kayak apa bentuknya? Gimana menumbuhkan rambut di janin? Apa ibu makan sari ijuk gitu? Ngemut ijuk supaya rambutan? Beres. Dah bapak mah apalagi nggak tahu apa-apa ya. Brol ke dunia. Siapa yang ngajarin? Nangis, air susu langsung ada di ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Coba itu, mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Pak, jawab. Bapak udah tahu jawabannya, kenapa ngomong? Harusnya pura-pura nggak tahu. Harus ngebahagiain saya, Pak. Susu sapi, tapi kenapa Bapak tidak mirip sapi? Harusnya kan anak-anak yang dibesarkan dengan susu sapi itu misalnya ada ekor lah dikit ya, kenang-kenangan, atau tangisannya agak seperti induknya. Modifikasi enggak tuh. Jadi sekarang mengerti ya Pak, kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Kenapa coba? Karena saudara sepersusuan? Bukan, karena beda jenis. Jelas? Jadi udahlah, jangan ribet dalam hidup ini ya. Jangan kebanyakan segala dipikir. Pikirnya bagaimana saya bisa patuh ke Allah dengan sepenuh hati, yakin dengan janji jaminan Allah,